Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita kembali lagi belajar matematika. Kita mulai bab baru, bab 4, tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Nah, kalian sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, siapkan dahulu buku paketnya. Kalian buka halaman 245. Kalian siapkan buku tugas dan buku catatan. Jangan lupa untuk mencatat materi pelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, memahami tentang kalimat terbuka. Kemudian yang kedua, memahami tentang kalimat tertutup. Dan yang ketiga, mengenal persamaan linier satu variabel. Kita mulai tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalian perhatikan contoh-contoh dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup berikut ya. Yang pertama ada kalimat Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kemudian yang nomor 2, hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Yang ketiga, Y ditambah 5 sama dengan 9. Dan yang keempat, 27 dikurangi 5 sama dengan 23. Nah, kira-kira yang mana ya yang kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kalian perhatikan. Yang pertama, kalimat pertama itu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalimat ini apakah bernilai benar? Ya, kalimat ini adalah kalimat yang bernilai benar. Bahwa Jakarta adalah benar-benar ibu kota dari Indonesia. Karena kalimat ini merupakan kalimat yang bernilai benar, maka ini merupakan kalimat tertutup. Kemudian, contoh yang kedua, hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Nah, kalian perhatikan di sini ada X. Hewannya sudah tentu atau belum? Belum tentu ya. Jadi, misal kita ganti X ini dengan sapi, maka kalimat ini bernilai benar. Misalkan kita ganti X ini dengan ikan paus. Nah, ikan paus itu adalah hewan mamalia, tetapi ikan paus tidak memiliki kaki. Jadi, bernilai salah kalimat ini. Nah, kalimat ini belum tentu benar. Jadi, memiliki beberapa jawaban yang belum pasti. Karena memiliki jawaban yang belum pasti, maka ini merupakan kalimat terbuka. Kemudian, contoh yang selanjutnya, nomor 3, Y ditambah 5 sama dengan 9. Nah, Y, kalian ingat pada materi kita sebelumnya tentang bentuk aljabar. Nah, Y ini adalah variabel. Maka variabel itu bisa diganti dengan bilangan-bilangan yang lain. Misalkan kita ganti variabel Y ini dengan 4, Y sama dengan 4, maka kalimat ini bernilai benar. Misalkan Y ini kita ganti dengan 2, maka kalimatnya bernilai salah. Nah, kalimat tersebut belum tentu benar atau salahnya. Maka, ini merupakan kalimat terbuka. Kemudian, contoh yang terakhir, 27 dikurangi 5 sama dengan 23. Apakah sudah tentu ini kalimat benar atau salah? Nah, anak-anak, kalimat ini bernilai salah.
maka ini merupakan kalimat tertutup. Kalian perhatikan dari contoh-contoh yang ada di video tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi, apa definisi dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Apa gitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Kita lihat di sini definisinya. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu nilai kebenarannya, karena ada unsur yang belum diketahui. Contoh tadi, ada variabelnya Y atau X. Nah, itu bisa diganti dengan bilangan-bilangan atau yang lain. Jadi, kalimat tersebut bisa benar atau bisa salah, maka nilai kebenarannya belum tentu. Itu merupakan kalimat terbuka. Kemudian kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Contoh, tadi 27 dikurangi 5 sama dengan 23, maka itu bernilai salah, sudah tentu. Kita bisa memastikan bahwa itu bernilai salah, maka merupakan kalimat tertutup. Selanjutnya, kita ingat lagi variabel. Nah, variabel ini adalah simbol atau lambang yang mewakilkan sebarang anggota suatu himpunan semesta. Biasanya, variabel itu dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian, untuk persamaan linear satu variabel, nanti kalian akan menemukan himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian ini adalah himpunan dari suatu pengganti variabel yang memuat kalimat terbuka menjadi kalimat benar. Selanjutnya, kita pelajari tentang persamaan linear satu variabel. Atau kita bisa singkat menjadi PLSV, persamaan linear satu variabel. Nah, kalian perhatikan contoh 4x ditambah 5 sama dengan 12. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kira-kira ciri-cirinya apa ya? Ciri-ciri PLSV yang pertama, namanya adalah persamaan. Jadi dilambangkan dengan tanda sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Yang kedua, hanya terdapat satu variabel. Nah, terlihat pada contoh itu variabelnya hanya X. Kemudian, yang ketiga, pangkat dari variabelnya adalah 1. Jadi, X itu pangkatnya 1. Jika X pangkatnya 2, maka itu bukan merupakan PLSV. Selanjutnya kita belajar menulis kalimat sebagai PLSV. Di sini ada contoh, Denny dan Benny memberikan apel kepada Abi. Denny memberikan 5 buah apel. Jumlah apel yang diterima Abi adalah 15. Tuliskan persamaan yang digunakan untuk menentukan banyak apel yang diberikan oleh Benny. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kita misalkan apel yang diberikan oleh Benny, banyak apel yang diberikan oleh Benny itu adalah kita misalkan X. Kemudian kita tuliskan persamaannya. Nah, di kalimatnya Denny dan Benny memberikan apel kepada Abi. Maka apel yang diberikan Denny tadi adalah 5. Kemudian apel yang diberikan Benny adalah, kita sudah misalkan X, maka kita bisa tuliskan 5 ditambah X sama dengan jumlah apel yang diterima Abi, yaitu 15. Tuliskan 5 ditambah X sama dengan 15.
Nah, untuk tugas kalian hari ini, kalian kerjakan buku paket matematika halaman 256 nomor 3A, 3B, 3C, 4A, dan 4B. Kalian kerjakan pada buku tugas. Jangan lupa untuk mencatat materi pelajaran kita pada hari ini di buku catatan. Buku catatan dan buku tugas dikumpulkan pada hari Kamis 4 November 2020. Hari Kamis tanggal 5 November 2020 saat pelajaran matematika. Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.